Bab 61. Mantan kekasih dan mantan musuh. Kenapa dia berada di sini? Alisnya berkerut, dan tatapan Harley Y menjadi tidak yakin. Meskipun dia sudah menarik garis yang jelas dengan Nancy G sejak dia diusir menuruni gunung. Namun, di hari-hari berikutnya, kekasihnya yang kejam muncul di dunianya terus-menerus, di Sekte Hang Yue, di pasar gelap dunia hantu, dan sekarang dia bertemu dengannya lagi di sini. Apakah ini adalah yang disebut sebagai takdir? Meski berpikir seperti ini di dalam hatinya, tetapi terdapat sedikit sarkasme di sudut mulut Harley Y. Adik seperguruan Nancy, untuk apa kamu berjuang lagi? Terdengar suara tawa dari luar gua, dan seorang pemuda berbaju ungu mengejar di belakang Nancy G. Melihat pemuda berpakaian ungu, tatapan Harley Y yang berada di dalam gua langsung berubah menjadi tajam. Bukankah pemuda berpakaian ungu itu adalah Clifford Lu yang sama yang menghancurkan diafragmanya pada saat itu? Dia telah melihatnya lebih dari sekali di pasar gelap dunia hantu, tapi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengannya lagi di sini. Apakah ini adalah sarkasme? Sedikit sarkasme muncul di sudut mulutnya lagi, dan Harley Y mencibir. Mantan kekasih dan mantan musuh muncul bersama di gunung tandus ini, apalagi mantan musuh sedang mengejar dan membunuh mantan kekasihnya. Ini memang sangat ironis, membuatnya tidak bisa melarikan diri kemanapun dia pergi. Adik seperguruan Nancy, kemana lagi kamu bisa melarikan diri? Clifford Lu yang berada di luar gua, menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan, mengikuti Nancy G tidak jauh dengan senyum main-main, tetapi matanya penuh dengan nafsu. Di depan, Nancy G berhenti, tersandung, dan hampir terjatuh. Dia menatap Clifford Lu dengan dingin. Jika kamu tidak melawanku secara diam-diam, kamu pikir apakah kamu memiliki peluang untuk mengalahkanku? Adik seperguruan Nancy, kenapa kamu bisa berkata seperti ini? Aku bahkan sangat menyayangimu. Clifford Lu tersenyum dan datang dengan perlahan. Di sisi berlawanan, Nancy G langsung melepaskan pedangnya. Pedang itu bergerak dengan sangat cepat dan ganas, langsung mengenai tenggorokan Clifford Lu. Tidak tahu diri, Clifford Lu mencibir, dan segera mengayunkan kipas lipat dengan jarinya, menciptakan pusaran ungu di depannya. Pedang Nancy G masuk ke dalam pusaran ungu, tapi seperti memasuki danau berlumpur, serangan ganasnya dihilangkan oleh pusaran ungu. Seiringan dengan putaran pusaran ungu yang cepat, pedang spiritualnya juga dipaksa untuk memutar. Terkena syok, Nancy G memuntahkan darah dan mundur di tempat. Sampai berapa lama kamu bisa bertahan? Clifford Lu tersenyum tipis, melangkah maju, sosoknya seperti hantu, dan langsung bergerak dengan cepat. Dia melambaikan telapak tangannya untuk membuat cetakan telapak tangan. Nancy G mengetuk jari kakinya di tanah dan melangkah mundur. Sambil melangkah mundur dia menyeka darah di sudut mulutnya dengan jarinya, kemudian mengetuk jari yang berlumuran darah di antara alisnya. Tiba-tiba, bagian tengah alisnya berubah menjadi jejak lotus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Teknik terlarang. Melihat ini, Harley Y yang berada di dalam gua tiba-tiba mengepalkan tangannya. Sebagai mantan kekasih, dia mengenal Nancy G terlalu baik, dan langsung mengetahui teknik rahasia apa yang digunakan Nancy G. Itu adalah salah satu teknik terlarang dalam Sekte Zeng yang akan ditukar dengan umur. Benar saja, setelah alis Nancy G menunjukkan jejak lotus, rambut panjangnya berubah menjadi seputih salju dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan auranya tiba-tiba naik menjadi semakin dingin. Sebaliknya Clifford Lu mengerutkan kening setelah melihat perubahan Nancy G, seolah-olah dia juga mengenali teknik terlarang ini. Bahkan jika kamu menggunakan teknik rahasia, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Dengan senyum dingin, aura Clifford Lu juga naik sepenuhnya.
di puncak auranya, dia bahkan lebih stabil daripada Nancy Ji. Aku belum melihatnya selama 2 bulan, tapi tidak disangka dia telah menerobos ke alam Zen Yang. Harley Ye tidak bisa menahan dirinya untuk mengerutkan keningnya. Saat sedang merenung, Nancy Ji dan Clifford Lu telah bertarung di luar gua. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dipotong menjadi 2. Harley Ye dapat melihat bahwa meskipun Nancy Ji menggunakan teknik terlarang, tetapi karena cedera sebelumnya, aura yang tidak stabil, dan basis kultivasinya, dia tidak sebaik Clifford Lu. Jadi sejak awal, dia terus ditekan oleh Clifford Lu. Setelah kurang dari 1 menit bertarung, beberapa noda darah muncul di tubuh Nancy Ji. Dia terus mengalami kekalahan saat menghadapi serangan kuat Clifford Lu. Adik seperguruan Nancy, kamu akui saja kekalahanmu. Clifford Lu tersenyum cabul, tetapi serangannya cepat dan ganas. Ekspresi Nancy Ji acuh tak acuh, tidak senang maupun sedih, meski terus mengalami kekalahan. Namun sosok cantiknya tetap menari seperti kupu-kupu, ditambah dengan rambut seputih salju dan temperamennya yang sedingin es. Hal ini menambah pesona tersendiri baginya. Segel bunga lotus es salju. Nancy Ji membuat segel di tangannya, dan mengarahkannya langsung ke Clifford Lu. Tiba-tiba, salju seperti turun di antara langit dan bumi. Salju yang berputar-putar tetap berada di sekitar langit dan berkumpul menjadi bunga es dan bunga teratai salju. Meskipun bunga teratai ini indah, namun mereka sangat berbahaya. Terlihat bahwa teknik hitam ini sangat tidak biasa. Segel angin melolong. Clifford Lu juga menggunakan teknik rahasia, dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, angin puyuh ungu terbentuk, dan bunga teratai es dan salju yang masuk dihancurkan oleh angin puyuh ungu, dan saat teratai jatuh, segelnya berubah lagi, memadatkan angin puyuh menjadi pedang pembunuh dan menembak ke arah Nancy Ji. Nancy Ji mundur selangkah, terdapat sinar spiritual di tangannya, dan menghancurkan pedang pembunuh dengan 1 telapak tangan. Jangan khawatir, masih ada lagi. Clifford Lu bergegas mendekat, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan jejak telapak tangan ungu ke arahnya. Melihat ini, Nancy Ji tidak mundur tetapi maju, dan jejak lotus di telapak tangannya berubah menjadi ilusi, dan menggerakkan telapak tangannya. Dalam konfrontasi antara 2 segel, Nancy Ji dikalahkan lagi. Clifford Lu dipukul mundur sampai batuk darah. Apakah kamu masih ingin terus bertahan? Clifford Lu mencibir dan menyerang lagi-lagi, seolah-olah dia tidak ingin memberi Nancy Ji kesempatan untuk bernapas. Nancy Ji merespons secara pasif, tetapi tidak memiliki ruang untuk melakukan serangan. Di dalam gua, mata Harley Ye berkilat. Pada akhirnya, dia mengeluarkan topeng hantu dari tas penyimpanan dan meletakkannya di wajahnya. Dia tidak ingin berhubungan dengan Nancy Ji lagi, tetapi melihat mantan kekasihnya terluka satu demi satu dan dipermalukan oleh Clifford Lu, dia tidak akan pernah mengabaikannya. Selain itu, Clifford Lu adalah mantan musuhnya. Bukannya aku punya rasa sayang padamu, tapi aku ingin menyelesaikan perseteruan hari ini dengan Clifford Lu. Hubungan antara kamu denganku telah berakhir. Setelah pernyataan menipu diri sendiri, Harley Ye dengan tenang berjalan keluar dari gua. Nancy Ji memuntahkan darah lagi dan terhuyung ke belakang. Auranya menjadi lesu, bekas luka di bahunya, dan juga cahaya hitam membuat lukanya tidak bisa sembuh untuk waktu yang lama. Dia terlihat telah diracuni. Kenapa? Apakah kamu masih ingin bertarung? Melihat Nancy Ji berhenti, Clifford Lu berjalan dengan perlahan dan berkata dengan main-main. Nancy Ji acuh tak acuh, tubuhnya yang langsing terhuyung-huyung, tetapi tidak terjatuh. Sungguh mengenaskan jika mati seperti ini. Dengan suara lembut, Nancy Ji mengangkat jari gioknya dan ingin bunuh diri sebelum Clifford Lu datang.
Melihat ini, Clifford Lu mencibir, ingin mati. Tidak semudah itu. Segera, dia mengubah energi sejati menjadi sebuah tangan besar dan menyapu ke udara. Melihat bahwa Clifford Lu akan menghentikan dirinya sendiri, mata indah Nancy Ji memancarkan sedikit tekad, dan dia mengarahkan jarinya ke antara alisnya. Dia akan mati dengan tindakan seperti ini. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba menjulur dari belakangnya, menghentikan pinggangnya yang ramping, kemudian dengan cepat mundur. Adegan seperti ini membuat Nancy Ji menoleh tanpa sadar dan menatap orang yang menyelamatkannya, tetapi dia hanya melihat setengah dari topeng hantu, tetapi dia jelas merasakan kehangatan dari telapak di pinggangnya. Tiba-tiba, pandangan Nancy Ji menjadi kabur. Meskipun itu hanya setengah topeng hantu, meskipun dia belum pernah melihat wajah asli orang yang menyelamatkannya, namun itu memberinya ketenangan pikiran. Pada saat ini, dia diam-diam terpatri dalam pikirannya. Di seberangnya, serangan Clifford Lu tidak mengenainya, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat muram. Apakah orang dari alam mimpi juga ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan wanita cantik? Clifford Lu mencibir sambil mengeluarkan serangan. Ketika Nancy Ji tercengang, Harley Ye telah bergerak maju ke depan, menginjakkan kaki di tanah dengan satu langkah. Energi sejati dari seluruh tubuhnya berkumpul di atas tinjunya, kemudian tinju mengguncang gunung menghantam dengan keras. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, membuat suara ledakan. Harley Ye melangkah mundur, seluruh lengannya mati rasa. Di sisi lain, Clifford Lu tampak sangat terkejut. Dia adalah orang yang berada di alam Zen Yang, tapi tidak disangka dia gagal mengalahkan alam Ningqi dengan satu pukulan, yang sebaliknya malah membuat telapak tangannya terasa sakit. Aku benar-benar telah meremehkanmu. Clifford Lu mencibir, langkahnya menjadi lebih cepat, tubuhnya lebih bergerak seperti hantu, dan langsung menyerang. Kamu akan mati dengan mengenaskan jika meremehkanku. Untuk mencegah Nancy Ji mendengar suaranya, Harley Ye dengan sengaja mengubah nada suaranya, dan udara mengalir di bawah kakinya. Teknik 1000 bayangan segera digunakan. Melihat gerakan misterius Harley Ye, Clifford Lu kembali terkejut. Dia percaya bahwa gerakannya sendiri sudah sangat misterius, dan dia tidak pernah berpikir bahwa gerakan Harley Ye bahkan lebih aneh darinya. Memikirkan hal ini, mata Clifford Lu menunjukkan cahaya yang berapi-api, dan menyerang ke arah dada Harley Ye. Harley Ye mengelak, tetapi masih terkena serangannya, dan bahunya berlubang karena ditikam oleh Clifford Lu, tetapi dia juga tidak tinggal diam. Tinju mengguncang gunung yang kuat lainnya mengenai diri Clifford Lu. Pertarungan satu pukulan, masing-masing memiliki pemenang dan pecundang. Terutama Clifford Lu, yang ditinju oleh Harley Ye dengan tiba-tiba, merasa dirinya sangat tidak nyaman. Darah di dalam tubuhnya bergerak dengan tidak beraturan, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Tidak disangka alam Ningqi benar-benar dapat melukai Clifford Lu. Tidak jauh dari sana, mata indah Nancy Ji penuh dengan kejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kultivator alam Ningqi yang menyelamatkannya memiliki kekuatan seperti itu. Dia sama sekali tidak pernah membayangkannya. Kamu pantas mati. Clifford Lu berkata dengan dingin, raut wajahnya berubah menjadi muram, dan segel yang besar bergerak keluar. Bersambung. Bab 62. Melawan alam Zen Yang. Masih tidak pasti siapa yang akan mati. Harley Ye mencibir, melangkah maju, kemudian melambaikan tangannya, dan pedang Tianke muncul di tangannya. Pedang Tianke sangat besar dan berat, bahkan lebih besar dari telapak tangan Clifford Lu. Meremehkan pedang Tianke yang ganas dan mendominasi, Clifford Lu kembali mendapatkan kerugian. Harley Ye juga terguncang oleh jejak telapak tangan Clifford Lu sampai mengerang rendah. Sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, 3 sinar pedang ungu telah menembak ke arahnya.
Dalam sekejap, Harley menempatkan pedang Tianke di depannya untuk menghadang. Kekerasan pedang Tianke tidak mengecewakan Harley, tapi jejak telapak tangan Clifford Lu berikutnya membuatnya muntah darah dan mundur. Matilah! Clifford Lu datang dengan ekspresi muram. Melihat ini, Harley langsung menggerakkan pedang Tianke. Clifford Lu mencibir, membalik tangannya dan menerbangkan pedang-pedang Tianke. Tepat ketika dia akan membuat gerakan yang lebih besar, Harley bergegas menerjang ke arahnya seperti binatang buas. Dia seperti binatang buas yang baru turun gunung, serangannya sama anehnya seperti biasa, terkadang seperti harimau yang ganas, terkadang seperti kera yang ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala, mencakar, menamparkan, merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahu bersama-sama. Bagian sendinya telah menjadi senjata yang ganas. Jurus kemarahan monster yang mendominasi bertarung dalam jarak dekat dan bekerja sama dengan kecepatan tertinggi dari teknik 1000 bayangan, menyebabkan Clifford Lu tidak bisa menghadapinya untuk sementara waktu. Dia hanyalah orang yang berada alam Ningki, tapi tidak disangka dia memiliki teknik pertarungan jarak dekat yang begitu mendominasi. Tidak jauh dari sana, Nancy Ji kembali menunjukkan keterkejutannya. Dibandingkan dengan Nancy Ji, Clifford Lu bahkan lebih terkejut ketika dia benar-benar berhadapan dengan Harley. Dia menyadari bahwa Harley sama sekali tidak berada di alam Ningki tingkat 8 biasa. Pertarungan jarak dekat dan teknik gerakan aneh ini tidak dimiliki oleh alam Ningki. Setelah pertempuran, Clifford Lu dipenuhi dengan tinju dan jejak kaki. Dia yang berada di alam-alam Zen yang malah terlihat sangat mengenaskan. Tapi, bagaimanapun juga, dia berada di alam Zen yang, dan jika Harley ingin mengalahkannya, bukankah itu sama sekali tidak mungkin? Segera, Clifford Lu mendapatkan kembali kekalahannya. Dia memukul mundur Harley sampai muntah darah dan mundur dengan satu telapak tangan. Mantra petir surgawi muncullah sambil dipukul mundur. Harley membuat segel dengan kedua tangan dan mengaktifkan mantra petir surgawi yang menempel pada diri Clifford Lu. Dengan ledakan guntur, seluruh tubuh Clifford Lu meledak. Mantra petir surgawi, kamu adalah orang dari sekte Hang Yue. Nancy Ji bergumam, bagaimana mungkin dia bisa mengiranya, orang yang ingin membunuhnya berasal dari sekte Qing Yun dan orang yang ingin menyelamatkannya adalah orang dari sekte Hang Yue. Kedua sekte itu adalah sekte yang berlawanan dengan sekte Zeng Yang. Mantra petir surgawi, bagus sekali, sebuah teriakan marah terdengar. Clifford Lu berbalik dari reruntuhan, tubuhnya berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, raut wajahnya terlihat garang dan menakutkan, seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka. Tidak disangka dia masih bisa berdiri setelah terkena mantra petir surgawi. Harley tidak bisa menahan dirinya untuk merasa terkejut, diam-diam memikirkan kekuatan alam Zen Yang. Bunuh dia. Di seberangnya, Clifford Lu yang marah menggunakan senjata spiritual, dan sebuah pagoda terbang keluar dari antara alisnya dan tumbuh setinggi 1 kaki. Seluruh tubuhnya penuh dengan pancaran emas, dan melesat ke segala arah, yang menyebabkan Harley tersandung di tempat. Inilah perbedaan antara alam Ningki dan alam Zen Yang. Yang disebut sebagai senjata spiritual hanya dapat benar-benar dikendalikan ketika seseorang telah mencapai alam Zen Yang, karena alam Ningki dan alam Ren Yuan hanya dapat mengerahkan energi sejati, sedangkan alam Zen yang dapat memobilisasi kekuatan spiritual, dan senjata spiritual hanya dapat dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Energi sejati dan kekuatan spiritual sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hanya dengan mencapai alam-alam Zen yang maka kamu dapat memurnikan energi sejati menjadi kekuatan spiritual. Hanya dengan titik ini, Harley sepenuhnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Harley berdiri tegak,
pagoda Clifford Lu begitu kuat sehingga membuatnya merasa seperti sedang memikul beberapa ribu kilogram di pundaknya. Menyingkirlah, dengan raungan, Harley melepaskan diri dari penindasan pagoda. Tidak disangka kamu mengabaikan penekanan senjata spiritual. Tidak hanya Clifford Lu, tapi Nancy Ji yang berada di kejauhan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Api sejati, keluarlah, dengan teriakan keras. Harley memanggil api sejati, yang langsung mengembun menjadi bara api yang panjang dan melemparkannya dengan kuat di wajah Clifford Lu. Tidak disangka dia memiliki api sejati. Nancy Ji terkejut lagi. Harley yang berada di alam mimpi memberinya kejutan yang besar lagi padanya. Masih ada api sejati. Setelah dicambuk, Clifford Lu tidak hanya tidak marah, tetapi tersenyum muram. Anak sekte Han Yue, begitu aku membunuhmu, api sejatimu akan menjadi milikku. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu atau tidak. Harley mencibir, lalu menggunakan teknik 1000 bayangan, dan menerjang ke arah Clifford Lu dalam 3 atau 2 langkah. Karena kecepatannya sangat cepat sehingga Clifford Lu tidak sempat menggunakan senjata spiritual pagoda untuk menekannya. Harley telah mengeluarkan pedang Qi Xiao, dan langsung menggerakkannya. Clifford Lu berteriak, dan menghancurkan cahaya pedang dengan satu telapak tangan. Harley menerjang lagi, tanpa tekanan berat dari pedang Tian Ke. Kecepatannya sangat cepat, bayangan di belakangnya terus berlanjut, dan ketajaman pedang Qi Xiao tidak henti-hentinya memberikan luka di tubuh Clifford Lu, yang hampir mengambil nyawa Clifford Lu pada beberapa kesempatan. Clifford Lu meraung dan momentumnya dengan meningkat tajam. Dia adalah alam Zen yang, bagaimana bisa dia dihajar habis-habisan oleh orang dari alam Ningqi? Senjata spiritual pagoda bergerak lagi, menyebabkan Harley tersandung lagi, dan Clifford Lu juga mengambil kesempatan itu untuk menyerang satu demi satu. Segel besar, bayangan kepalan tangan, dan cetakan telapak tangan membuat Harley terus melangkah mundur. Darah di tubuhnya bergejolak, dan memuntahkan darah beberapa kali. Pertempuran menjadi sengit, dan keduanya bertarung sampai berada di dalam hutan. Harley memiliki noda darah yang terus muncul di tubuhnya, meskipun dia memiliki api sejati dan lautan diafragma. Namun masih terlalu buruk untuk melawan kekuatan spiritual dengan energi sejati. Selain itu, basis kultivasi Harley benar-benar ditekan, dan dia dengan cepat menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Matilah. Clifford Lu seperti anjing gila. Terdapat energi spiritual yang mengalir di ujung jarinya, dan cetakan telapak tangan ungu membuat Harley terbang keluar. Mantra spiritual langit. Dalam keputusasaan, Harley menggunakan mantra spiritual langit yang melekat pada tubuh Clifford Lu. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya untuk kedua kalinya? Clifford Lu mencibir. Sesaat sebelum mantra spiritual langit diaktifkan, dia telah menerbangkan seluruh jimat spiritual mantra spiritual langit yang menempel di tubuhnya. Harley diam-diam merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan mantra spiritual langit. Jika ingin memenjarakan orang dari alam Zen yang seperti Clifford Lu, Zen yang, setidaknya 3 mantra spiritual langit harus diaktifkan pada saat yang bersamaan. Selain itu masa penjaranya tidak akan lama. Clifford Lu adalah pemimpin sekte Qin Yun, tetapi dia tidak sebanding dengan Brady dan orang besar di alam Zen yang dia bunuh pada hari itu. Begitu kalah lagi, Harley merasa bahwa energi sejati lautan diafragma tidak dapat memenuhi kebutuhan dan secara bertahap menjadi berkurang. Ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sambil menyeringai giginya diam-diam, Harley tidak memiliki pilihan selain menggunakan teknik 1000 bayangan untuk menghindar, dan dikejar oleh Clifford Lu sampai ke bagian hutan yang lebih dalam. Apakah kamu bisa melarikan diri? Clifford Lu, yang mengejarnya, menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam pagoda.
Senjata spiritual pagoda bersinar dengan terang, membuat Harley Ye yang menghindar tidak bisa bergerak lagi. Lari, cepat lari lagi. Clifford Lu bergegas menerjang maju, ekspresinya muram dan berkerut. Dia mengeluarkan pedang pembunuh untuk memotong daging dari tubuh Harley Ye sepotong demi sepotong untuk memberi makan anjing. Melihat Clifford Lu datang, Harley Ye mengatupkan giginya dan mengerahkan seluruh energi sejati di tubuhnya untuk membebaskan diri dari penindasan energi spiritual pagoda, tapi gagal. Clifford Lu telah melakukan yang terbaik untuk menekannya kali ini, jadi dia menggunakan kekuatan yang penuh pada energi spiritual pagoda. Sialan, Harley Ye menggigit gusinya hingga berdarah. Orang di seberangnya adalah orang yang pernah merusak diafragmanya, dan situasinya sangat mirip dengan hari itu. Apakah dia ingin merusak diafragmanya lagi? Tidak terima akan hal ini, Harley Ye meraung di dalam hati. Jika diafragmanya dirusak lagi, akan sulit baginya untuk meningkat dalam kekuatan cepat. Pada saat krisis, sebuah kekuatan yang tidak tahu berasal dari mana muncul di dalam tubuhnya. Bersambung.